Saya turun di sekolah itu luar biasa. Nggak punya pagar, sapinya tidur di dalam, menetes air mata saya. Maka sudah terpikir buat saya bagaimana cara saya supaya sekolah ini bisa berubah. Monitor Sulawesi Tengah sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat Radar Palu dimanapun Anda berada. Saya Nursema Ulfa kembali hadir lagi di Zona Sekolah. Kali ini kita akan berbincang seputar topik inovasi dan prestasi sekolah di SD Impres 1 Tondo. Nah, sudah hadir bersama saya ini di studio Kepala SD Impres 1 Tondo, yakni Ibu Satria. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini, Bu ya? Alhamdulillah sangat baik. Sangat baik ya. Ya, masih tetap semangat nih, Bu ya? Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Jadi seorang pemimpin tetap semangat walaupun rintangan di depan. Baik sekali. Oke. Nah, saya minta Ibu bisa memperkenalkan diri Ibu sekaligus memperkenalkan sedikit sekolah Ibu. Ya. Silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Satria SPD MPD, sebagai Kepala Sekolah SD Impres 1 Tondo. Di sekolah SD Impres 1 Tondo ini saya baru 2 tahun menjabat, karena sebelumnya saya sebagai Kepala Sekolah di SD Impres 6 Watu Oge selama 6 tahun. Ya, 6 tahun, jadi kedua tahunnya sudah dijalani di SD Impres 1 Tondo. Dan Alhamdulillah SD Impres 1 Tondo luar biasa. Oke, Alhamdulillah Bu ya. Ya. Oh, jadi sudah 2 tahun Ibu ya Di SD Impres 1 Tondo. SD sekarang Ibu ya. Iya. Bisa tahu juga Bu, di SD yang sebelumnya itu di mana ya lokasinya Bu ya? Di SD Impres 6 Watu Oge itu di wilayah Palu Utara, perbatasan Kayu Malue sama Taipa. Wah. Di daerahnya Pak Wali Kota. Oh, iya. Jadi selama 6 tahun Ibu di situ, terus diangkat menjadi, di sana juga kepala sekolah ya? Iya, siap. Oh, Kepala sekolah. Kepala sekolah. Oke, Ya. nah. Jadi Ibu punya sejarah panjang di sana, terus saat ini memimpin di SDN Impres 1 Tondo selama 2 tahun. 2 tahun. Nah, mungkin kita bisa berbincang juga keterkaitannya itu Bu, nanti karena kita akan masuk di sesi inovasi pembelajaran. Siap. Ya, dan di sini saya ada beberapa kali baca soal inovasi dan prestasi sekolah Ibu di Radar Palu ya. Itu di website kami dan juga di koran kami gitu. Saya ada sedikit catatan untuk itu apa saja, dan nanti kita akan berbincang seputar ini, dan Ibu bisa lebih banyak juga menjelaskan soal ini ya, gitu ya Bu ya. Oke. Nah, Ibu kan di sini sudah 2 tahun. Yang dirasakan di sekolah sebelumnya dan sekolah saat ini. Ya. Kalau perbedaan sih tidak terlalu jauh beda. Yang perbedaannya itu hanya dari tempat, lokasi. Ya. Kalau di SD lama saya yang selama 6 tahun, ya, saya ceritakan kronologis. Pertama pelantikan, terus terang saya turun di sekolah itu luar biasa. Nggak punya pagar, sapinya tidur di dalam, menetes air mata saya. Maka sudah terpikir buat saya bagaimana cara saya supaya sekolah ini bisa berubah. Ya, jadi alhamdulillah selama 6 tahun di situ banyak perubahan. Boleh juga kita wawancara masyarakatnya. Alhamdulillah selama kepemimpinan di sana begitu prestasi juga ada, ya, atletik, baik itu atletik maupun MTQ, ya, lolos semua sampai tingkat provinsi. Ya, jadi itu saya tidak biarkan guru saya saja, tapi saya harus turun tangan untuk mendampingi. Terjun langsung di melatih atletik, saya turun lapangan. Jadi melatih karena menurut pendapat saya, untuk memperkenalkan sekolah di khalayak ramai atau di mana saja, itu yang sebenarnya yang harus kita tingkatkan itu prestasi dong. Kenapa? Dengan adanya prestasi pasti sekolah itu, SDN ini
juara 1, maka tersebutlah nama sekolah kita. Di situ kita memperkenalkan sekolah kita bahwa sekolah kita sekolah berprestasi. Jadi unjuk diri ya Bu ya. Ya, Memperkenalkan dengan prestasi. Bu, ya? prestasi. Ya, sangat elegan ya Bu ya. Ya. Ya Ibu tadi kan sudah memberi sejarah singkat nih Bu ya. Awalnya kan di sekolah ini Ya. Seperti ini, terus berhasil melakukan perubahan. Perubahan, Gitu. alhamdulillah. Ya Ibu rasakan tidak bahwa selama 6 tahun memimpin di sekolah yang lama itu yang membawa Ibu ke sekolah ini, atau seperti apa? Pada saat saya memimpin di SD Impres Namotoge begitu sudah banyak perubahan-perubahan, alhamdulillah yang kami buat. Saya berinisiatif untuk kalau bisa saya bermohon ke dinas, Pak Kadis boleh saya dipindah lagi di tempat lain supaya cari angin segar lagi, karena alhamdulillah sudah ada yang bisa saya tinggalkan untuk SD Impres Namotoge. Jadi saya ingin membuka lagi di sekolah lain, mudah-mudahan berhasil seperti itu. Dan sekarang sudah di SD Impres 1 Tondo, sudah 2 tahun. Dari 2024. Ini sudah masuk mau masuk ke 3 tahunnya. Januari 2024 saya di sana. Di SD Impres 1 Tondo. Nah, berarti sudah sudah berjalan 2 tahun dan sekarang sudah mau masuk 3 tahun. Iya. Nah, Ibu kan tadi kan sebutkan bahwa ternyata Ibu ini kan suka mencari tantangan ya, gitu ya. Karena sudah meninggalkan sebuah warisan yang baik di sekolah lama. Jadi perlu untuk meningkatkan level lagi gitu ya. Mencari tantangan baru di sekolah baru. Nah, bisa tidak Ibu spill nih Bu? Iya. Soal sudah 2 tahun ini seperti apa sebenarnya sebelum Ibu pimpin dan sekarang jalan mau 3 tahun ini sudah seperti apa? Nah, kalau tidak salah itu Bu, saya baca soal inovasi pembelajaran, salah satunya Ibu itu menerapkan soal kursus bahasa Inggris gratis ya Bu? Siap. Oke, boleh sekalian juga dijelaskan. Siap. Ya. Jadi selama 2 tahun di SD Impres 1 Tondo, alhamdulillah ada kemajuan-kemajuan yang kita bisa capai di sini, seperti yang dikatakan tadi bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu adalah kerjasama kami dengan anggota Dewan Komisi A, Bapak Haji Nanang. Kebetulan dia juga punya maksudnya mantan sekolahnya, dia pernah sekolah SDN di situ, alumni SD Impres 1 Tondo. Jadi maksudnya saya kolaborasi karena sebagai kepala sekolah kita tidak boleh menunggu di tempat, kita harus jemput bola. Itu kuncinya. Jadi kalau ingin sekolah berhasil jangan kita diam di tempat, tapi kita harus cari peluang bagaimana bisa. Dan bukan hanya pembelajaran bahasa Inggris gratis yang masuk di sekolah. Ya, apa saja itu? Alhamdulillah dia juga sudah dulunya itu halaman sekolah itu berbatu. Kemudian dia bantu dengan paping harga 200 juta. Maka terpaping semua itu halaman. Kemudian saya perindah dengan yang barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti ban, saya modifikasi untuk taman, daur ulang ya? Ya, daur ulang. Alhamdulillah boleh dilihat sudah indah kelihatan. Alhamdulillah. Oke. Jadi selain program bahasa Inggris gratis juga dapat bantuan untuk halaman. Peningkatan infrastruktur sekolah ya? Itu masuk ya? Ya. Peningkatan kualitas lingkungan sekolah. Barusan juga di 2025 kemarin saya dapat bantuan dari Kementerian Pendidikan. Saya berangkat ke Jakarta untuk menerima itu. Alhamdulillah sudah selesai WC 6 ruang, 6 lokal. 6 lokal WC. Ya. Itu renovasi atau bangun baru? Bangun baru. Bangun baru. Ya. Gitu. Oke. Jadi ini agak mirip yang Ibu lakukan di sekolah lama ya Bu ya? Ya. Juga. Kalau di sekolah lama kemarin saya manfaatkan perusahaan-perusahaan yang ada di Taiba. Karena setahu saya 30% itu dana pendidikan ada ke mereka. Maka saya buat proposal, saya masukkan semua di perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah perusahaan mendukung penuh untuk bikin halaman juga. Karena pada saat saya masuk di SD Impres 6 Watoge kemarin, enggak punya lapangan, kemudian
lokasi depannya itu berlubang. Maka ditimbunlah buat paping, ya. Jadi itu saya minta bikin proposal untuk ke perusahaan karena di daerah Taipa itu perusahaan banyak. Ya, Jadi betul, 30% untuk dana pendidikan itu ada di perusahaan. Maka saya manfaatkan itu, alhamdulillah terwujud. Ya, Jadi jadi halaman. ini bisa juga jadi tips bagi sekolah-sekolah lain ya Bu ya. Siap. Jadi melihat memetakan potensi apa yang bisa dikasih kontribusi dari pihak swasta misalnya Siap. sekolah kayak gitu kan. Terus dari sekolah Ibu yang sekarang ini di SD Impres 1 Tondo, Ibu memanfaatkan alumni juga ya. Siap. Kan mereka kan punya keterikatan gitu ya. Ya. Terus saat ini juga jadi wakil rakyat gitu Wakil ya. rakyat di Komisi A lagi pendidikan. Komisi A, oh ya betul-betul selaras ya Bu ya. Selaras. Ya. Oh, jadi pintar-pintarnya kepala sekolah sebenarnya memetakan potensi-potensi mana yang bisa membantu keberlangsungan pendidikan di sekolah Ibu Ya. Kita saya sempat berkunjung ke rumahnya silaturahim. Saya bicarakan tentang sekolah SD Impres 1 Tondo dan alhamdulillah beliau langsung merespon. Baik Ibu, kalau Ibu mau kerja saya akan bantu. Saya bilang siap. Nah, peluang bantuan dari kementerian juga dari beliau ini atau Ibu cari di tempat lain? Alhamdulillah. Itu kita kalau bantuan kementerian sekarang itu dia lewat Dapodik. Oh, Dapodik. Dapodik sekolah. Makanya jika ingin mendapat bantuan kementerian harus perbaiki Dapodik. Kalau yang tidak ada, katakan tidak ada. Jangan karena akreditas, karena sekarang itu sekolah-sekolah sekarang mengatakan bahwa kalau akreditas A sudah bagus, jadi yang tidak ada diadakan. Pada akhirnya kan tidak dapat bantuan. Tapi kalau kita katakan apa adanya, insya Allah akan dapat. Makanya kuncinya itu Dapodik. Kalau untuk kementerian, kuncinya adalah Dapodik dan harus jujur. Ya, kuncinya itu. Ya, karena ada banyak juga bantuan-bantuan dari pemerintah juga Bu ya, bisa diakses. Diakses bisa. Oke. Nah, ini masih terkait dengan soal peningkatan lingkungan sekolah Bu ya. Siap. Nah, saya lihat ini Bu, Ibu juga punya program kebersihan lingkungan setiap hari Kamis pagi Bu ya. Siap. Nah, kalau tadi itu kan Ibu bicara soal dari sisi upaya dari kepala sekolah begitu ya, dari pihak sekolah. Mungkin kalau untuk setiap program kebersihan lingkungan setiap Kamis pagi ini menyasar siswanya atau bagaimana Bu? Ya, ini sebelumnya ini pembicaraan saya dengan Pak RT. Ya, Pak RT, kami kebetulan anaknya juga sekolah sama saya, kita cerita-cerita, Bu Kepsek, bagaimana kita kalau manfaatkan siswa setiap olahraga hari Kamis, selesai olahraga kita jalan-jalan untuk angkat-angkat rumput. Saya oke, saya siap Pak. Maka kerjasama begitu karena untuk kepentingan umum. Jadi baik di sekolah bersih, lingkungan sekolah di luar sekolah bersih. Jadi itu adalah salah satu sasaran dari saya untuk membelajarkan siswa belajar bersih. Ya. Belajar peduli dengan lingkungan. Ya, peduli lingkungan. Ya. Kalau tidak salah juga kan juga mungkin ada beberapa juga siswa Ibu yang juga justru tinggal di lokasi itu ya. Mungkin meningkatkan rasa belonging itu rasa kepemilikan juga Bu ya, terhadap lingkungan sekitar ya. Ya, itu dari mulai kapan ya Bu Ibu terapkan? Saya terapkan itu awal masih saya bawa jalan keliling dulu lingkungan sekolah. Awal-awal saya datang, awal-awal saya pindah di sekolah itu. Sampai sekarang Bu? Ya, sampai sekarang itu berlangsung. Alhamdulillah. Ya, jadi perkenalan ini karena begini Bu, dari siswa itu bukan hanya masyarakat Tondo, tapi ada yang dari lingkungan lain. Jadi saya ingin perkenalkan bahwa di dekat sekolah mereka ini ada ini. Jadi saya bawa keliling memperkenalkan lingkungan. Nah, setelah ketemu Pak RT ini, Bu, supaya tidak hanya jalan, bagaimana kalau kita anak-anak juga supaya ada manfaat untuk membersihkan lingkungan. Baik, siap. Jadi saya respon pendapatnya Pak RT, maka kami kerjasama untuk kebersihan. Itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 Ibu? Atau kalau saya bagi. Saya bagi. Jadi untuk kelas 1 dan 2 masing-masing guru kelasnya itu mengawal anak-anak untuk membersihkan lingkungan di dalam. Internal sekolah. Internal sekolah. Jadi 3, 4, 5 sampai 6 kami bawa keluar.
Karena mereka sudah maksudnya agak paham sedikit. Ya. Kalau yang kecil-kecil di bawah itu bahaya kita keamanannya. Ya, betul. Nanti jatuh di got. Ya, ini yang sudah kakak-kakak gitu Ya. yang kelas besar ya Bu. Oke. Nah, itu tadi kan kita bicara soal inovasi beberapa programnya Bu. Nah, kita masuk dalam soal prestasi sekolah. Ibu bisa spill Bu, karena kalau tidak salah juga saya baca begitu. Ada beberapa penghargaan atau capaian prestasi yang membanggakan gitu. Boleh Ibu spill kan? Ya. Ya. Pada saat awal saya masuk di sekolah itu kebetulan kita dapat bos kinerja juga. Bos kinerja itu sejumlah 25 juta untuk perbaikan-perbaikan di ANBK karena nilai kami pada saat itu untuk ANBK alhamdulillah hampir hijau semua. Jadi dapat bos itu. Jadi itu kayak penghargaan atas kinerja yang centang hijau semua. Siap. Kemudian saya sekarang belajar mencoba untuk berusaha bagaimana siswa itu mendapatkan prestasi di OSN, FLS 3N. Jadi saya sudah ikutkan semua. Walaupun kalau mau dibilang anggaran itu, anggaran dana bos kami kecil. Karena jumlah siswa saya awal masuk itu hanya 150 lebih. Tapi alhamdulillah sekarang sudah 180 siswa. 180 siswa dan alhamdulillah sudah lumayan. Tapi saya tidak berpatok di dana saya yang kecil. Bagaimana cara saya untuk bisa melatih anak-anak ini supaya berprestasi? Karena saya tekankan dengan guru-guru kelas saya, tolong cari bibit. Dari kelas 3 itu harus sudah cari bibit. Siapa mampu matematikanya, siapa mampu sainsnya, maka itu yang kita genjot. Dipersiapkan. Ya, persiapkan matang-matang memang karena di kelas 4 5 itu mereka harus sudah ikut lomba. Ya, tingkat nasional. Ya. Sampai masuk ke tingkat nasional, Bu? Ya, insya Allah ke depan. Hanya ini masih target. Target ya. Dipersiapkan. Ya, dipersiapkan. Jadi kita berusaha bagaimana anak kita bisa lolos sampai tingkat nasional seperti itu. Amin. Ya, karena tadi Ibu bilang ini kan strategi untuk memperkenalkan sekolah juga di jalur prestasi. Betul. Kalau kita punya sekolah sering disebut berprestasi, maka orang akan cari tuh sekolah berprestasi. Di mana itu? Pasti orang tuanya penasaran ingin memasukkan anaknya di sekolah kita. Itu salah satu trik juga untuk memanggil orang tua untuk mendaftar ke sekolah saya. Meningkatkan minat calon peserta didik ya untuk masuk ya. Dan Ibu juga tadi sudah men-spill ya bahwa ternyata ini berhasil strateginya dari awalnya cuma 105 ya Bu ya? Ya 155 sekarang udah 180. Ya alhamdulillah. Punya target sampai 300 siswa Bu? Insya Allah. Ya. Insya Allah. Karena masa kerja saya juga sih tinggal 3 tahun lebih. 3 tahun lagi. Sisa 3 tahun 60 tahun sudah. Sudah masa purna bakti. Berarti nanti insya Allah pensiunnya di sini Bu ya? Insya Allah. Kalau tidak terkena tidak. Ada undang-undang baru turun ini Permen nomor 7 2025 yaitu masa kerja 2 periode 8 tahun. Nah kita kita sudah lewat. Kalau yang Permen 40 tahun 2022 itu dia masa kerja 16 tahun. Tapi sekarang berubah lagi. Untuk 2025 masa kerja sekarang itu Permen nomor 7 2025 dia 2 periode. Nah itu kalau 2 periode ini saya sebenarnya sudah lewat 2 periode ini. Tapi insya Allah saya akan berusaha bagaimana cara saya inginkan sekolah yang saya tinggalkan itu harus ada perubahan. Harus ada, Jadi ya sama seperti sekolah sebelumnya Bu ya, Ibu berhasil alhamdulillah mewarisi hal yang baik ya Bu ya. Nah saya lihat juga ada rencana ini Bu untuk pembelajaran literasi digital ya. Kalau tidak salah. Itu seperti apa Bu? Boleh diceritakan sedikit? Ya. Untuk literasi digital kemarin kan kita dapat bantuan TV digital dari kementerian. Jadi TV digitalnya ini baru 1. Tapi saya bagaimana cara saya untuk membagi guru-guru TV digital tadi itu saya simpan di perpustakaan.
Jadi setiap siswa itu bergantian sama gurunya untuk memperkenalkan, untuk bagaimana cara menjumlah, karena TV digital luar biasa canggih. Bisa anak-anak untuk menambah di situ apa, mencari apa yang dia tidak bisa dapat, bisa ada YouTube-nya juga, luar biasa. Jadi karena saya dengar ini insya Allah ada ketambahan 3 lagi mau datang. Jadi setiap kelas itu bukan lagi kita pakai papan tulis manual, sudah pakai TV. Sudah pakai TV. Berarti kalau nanti datang 3 berarti sudah ada 4 Bu ya? Ya. Wah, Insya Allah. Nah, ini kan Bu, Ibu juga kan fokusnya juga pada peningkatan sarana prasarana Ibu kan? Terkait juga tadi soal TV digital ya, apa ya? TV Iya, digital. TV digital. TV digital. Nah, Ibu melihat ada tidak korelasi atau hubungan peningkatan motivasi belajar siswa dengan sarana prasarana meningkat, sekolah lingkungan nyaman, begitu, terus ada ketambahan fasilitas digital yang modern seperti tadi Ibu bilang, itu Ibu melihat ada tidak perubahan peningkatan motivasi di siswa? Ya lumayan perubahannya karena begini, mereka berkeinginan seperti itu pembelajarannya. Begitu mereka diperkenalkan dengan TV digital tadi itu, luar biasa semangat, malah kami lagi pokoknya mereka inginnya selalu di situ. Jadi sampai saya katakan bergantian supaya lain kali insya Allah ada 3 lagi sudah dapat semua itu TV digitalnya. Dan insya Allah di tahun ini jika ini tidak meleset 2026 ini saya sudah insya Allah mendapat lagi bantuan dari kementerian sarana prasarana pembangunan sekolah, ada 3 gedung insya Allah untuk 1 untuk bangun baru yaitu ruang IT. Ruang IT? Iya, ruang IT, bantuan ruang IT. Kemudian yang 2 gedung 6 kelas itu renov semua. Nah, tiba-tiba datang lagi, alhamdulillah, kesyukuran saya itu memang berkah dari Allah. Turun lagi ada dana aspirasi. Dana aspirasi juga. Iya, dari Bapak Rafiq Al-Amri. Dia juga bantu apa yang harus dibantu untuk sekolah itu, maka saya masukkan renovasinya perpustakaan dengan isi. Ya, dengan pagar. Dan insya Allah Allah kabulkan. Saya itu saja kuncinya, Allah kabulkan. Insya Allah saya tinggalkan berubah sekolah. Saya ingin sekolah itu kelihatan bagus sama dengan sekolah-sekolah lain. Baru ya Bu, jadi insya Allah nanti. Nah, 6 kelas yang sebelum nanti dapat bantuan ini adalah gedung lama Ibu ya? Iya. Belum pernah sama sekali renovasi? Pernah 1 kali hanya habis gempa. Nah sementara ini yang gedung 1 yang sebenarnya saya prioritaskan untuk diruntuhkan, bangun baru. Karena bekas gempa itu sudah miring, posisi miring gedungnya. Saya kemarin kebetulan orang kementerian periksa, saya punya WC bantuannya, saya langsung perkenalkan juga itu gedung itu. Minta tolong Pak, kalau ini bisa, maka dia lihat posisinya, alhamdulillah di ACC. Jadi itu sampai dapat saya ini bantuan lagi kementerian tahun 2026 ini. Ya, kuncinya adalah kejelian juga Ibu ya. Iya. Kita jangan jangan merasa lelah untuk berjuang untuk sekolah, untuk kepentingan umum, ya. Karena kalau saya selagi saya mampu, saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Oke. Nah, saya setuju tuh Bu. Semangat itu yang bikin jadi bahan bakar kita gitu ya, untuk melakukan semua inovasi gitu ya, untuk perbaikan sekolah. Nah, bicara soal itu, ada tidak tantangan Ibu begitu ya? Tantangan, atau kita bicara tantangan dulu terus kita bicara peluang gitu. Ada tidak Ibu merasakan ada tantangan gitu selama memimpin di sekolah ini? Ya. Kalau tantangan di SD Impres 1 Tondo sih tidak terlalu, karena memang guru-gurunya semua mau bekerja, mau kerja tanpa suruh sudah bisa kerja. Kemudian hampir 99% dia itu menguasai IT. Hanya maksudnya kita memimpin di sekolah itu bertindak sebagai orang tua. Kenapa? Sebagai orang tua sama dengan di rumah.
Karena kalau di rumah juga kita bisa tahu itu membedakan anak-anak kita di rumah. Begitu juga di sekolah. Jadi di sekolah saya ada pesan ibu saya itu, dia bilang, "Nak, jari ini tidak sama tingginya. Maka dari semua itu pasti berbeda dia punya sifat." Di situ saya pegang, jadi jika ada guru-guru yang bagaimana ya, yang kurang enak-enak sedikit begitu, tantangan seorang pemimpin adalah kita harus mampu bertahan apapun itu. Nah, jadi setiap pemimpin pasti ada ujiannya, tapi bagaimana kita menyikapi seperti itu. Ya, oke. Nah, oke, baik sekali Bu punya tadi sekaligus dijawab tadi kan tantangannya apa, terus ternyata ada peluangnya juga bahwa ternyata guru-guru juga sangat kooperatif Ibu ya. Siap. Sangat bisa bekerja sama dengan baik ya di bawah kepemimpinannya Ibu. Nah, sebenarnya masih ada banyak begitu, ada beberapa yang saya mau tanyakan ke Ibu, cuma kita terbatasi durasi nih Bu. Ya, jadi nanti insya Allah sesi kedua ya Bu ya, kalau ada waktu Bu ya. Amin. Ya, atau nanti kalau sudah turun bantuannya, nanti bisa kita update ke Sobat Radar Palu begitu ya. Boleh. Ya, nanti saya undang lagi Bu ya. Siap. Oke, nah kita sudah masuk di akhir sesi nih. Saya minta kesediaan Ibu untuk memberikan closing statement gitu. Pesan atau kesan untuk sekolah Ibu juga boleh, atau untuk ke teman-teman sejawat lainnya begitu. Itu juga bisa. Oke, silakan. Ya. Terima kasih saya sampaikan buat guru-guru saya, khusus SD Impres 1 Tondo. Mari kita kerjasama yang baik untuk meningkatnya pendidikan di sekolah, sarana prasarana, karena jika sekolah kita maju, bukan namanya kepala sekolah yang disebut, tapi nama sekolah SD Impres 1 Tondo. Semuanya kan. Kemudian untuk teman-teman Kepsek, apalagi yang masih di bawah, yang masih muda-muda. Iya, yang masih muda-muda, mari kita seperti yang saya lakukan, jangan kita diam di tempat. Tapi bagaimana kita cari peluang, kita mendapatkan bantuan-bantuan atau bagaimana, selagi masih di jalannya. Ya, seperti itu. Seperti contoh tadi yang di Watu Oge saya bilang, 30% anggaran kita ada di perusahaan. Jadi manfaatkan untuk pembangunan sekolah. Seperti itu. Oke, siap. Nah, baik sekali. Jadi kalau ini ada warga sekolah yang nonton gitu, para guru atau para kepala sekolah, sebenarnya ada banyak sekali tips dan trik yang bisa diambil gitu. Jadi kalau bahasa agamanya banyak sekali hikmah yang bisa dipetik. Insya Allah pada bulan Ramadan. Benar-benar berkah ya Bu ya. Amin. Jadi ada banyak hal manfaat yang bisa diambil dari perbincangan kita saat ini Bu. Tapi kayak saya bilang tadi, kita terbatasi oleh durasi. Terima kasih sudah hadir di studio. Jadi saya mau pamit dulu nih Bu ya. Oke, nah para Sobat Radar Palu, terima kasih banyak sudah stay tune sampai saat ini. Saya mewakili kru yang bertugas juga, mohon pamit begitu. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai baku dapat lagi di zona sekolah. Yeah. Yes.